dia langsung gabung. Sudah siap semua? Ya. Nampakkan pada panitia dan tampilnya kita bisa, ya. Semua ya. Salam museum. Museum di hatiku. Salam museum. Museum di hatiku. Salam museum. Museum di hatiku. Kami Min 6 Aceh Utara, Madrasah Inovasi, siap mengikuti PPM. Yes. Ulangi lagi langsung sambung. Salam museum. Museum di hatiku. Kami Min 6 Aceh Utara, Madrasah Inovasi, siap mengikuti PPM. Yes. Oke, Bapak Ibunya di samping Pak Kadip biar nampak ke kamera. Kang, belum siang. Bapak dari sini ya, di bagian ini. Iya, ini ada ketemuan masuk. Ini kapan? Yang nggak ada papan. Nanti ingat ya, yang habis papan ini. Oh, buku dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dibawa buku kan? Ada. Apanya udah dapat semua? Udah. Selesai? Udah. Apa nama museum ini tadi udah dibahas sama Bapak? Museum Islam Samudra Pasai. Dari namanya aja udah jelas, museum ini membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Udah pernah dengar kan kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Di mana posisinya? Di tempat kita ini di Aceh, di Kecamatan Samudra ya. Museumnya ada di mana? Kecamatan Samudra. Dia ini pusat kerajaannya itu ada di wilayah Kecamatan Samudra ini. Kenapa Kak? Karena makamnya banyaknya di sini kan? Ya. Pengetahuan juga banyaknya di sini. Tapi walaupun pusatnya dia ini di Samudra, wilayah Samudra Pasai itu sangat luas, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, karena temuannya itu ditemukan di tempat-tempat yang sangat jauh. Di depannya di atas semua ini ada gambar batu nisan. Gambar batu nisan ini milik siapa? Milik para sultan dan sultanah. Sultan dan sultanah itu adalah pemimpin di Samudra Pasai. Ada yang tahu nggak berapa orang pemimpinnya? Ada kurang lebih 20, ya. Kurang lebih pemimpin di Samudra Pasai itu ada 20 orang. Yang ratu itu disebut dengan Malika, kalau raja disebut dengan Malik. Oke, ataupun bisa juga sultan dan sultanah.
Karena udah banyak yang pintar ya, langsung aja. Oke, stop semuanya. Sekarang mulutnya dikunci dulu. Oke, tadi sultan pertama Sultan Al-Malik As-Sabi dan sultan terakhir namanya Sultan Zainal Abidin bin Mahmud. Itu adalah sultan terakhir. Ada berapa semuanya sultan? Yang sudah ditemukan itu 18, makanya kita punya 18 gambar. 2 lagi masih dalam tahap pencarian. Tadi salah satu yang belum ditemukan milik Sultan Ahmad. Oke. Di depan ini ada batu nisan. Tadi di belakang cuma lihat gambar kan? Di sini kita lihat replika batu nisan. Replika itu adalah tiruan. Jadi yang aslinya masih di tempat, masih di kuburannya. Ini kita tiru ya, kita bawa ke museum ini biar adik-adik bisa lihat. Ini bukan milik sultan, tapi milik orang penting Samudra Pasai. Yang pertama ada milik Siti Rahiman. Yang kedua ada milik Sadrul Akabir. Jangan ada yang bergerak lagi. Jangan ada yang bergerak lagi. Jangan. Tadi udah nggak dibilang peraturan sama kakak di dalam museum nggak boleh tolak-tolak. Ya. Jadi kedepannya nggak boleh tolak-tolak. Kalau tolak-tolak kita nggak bisa belajar. Udah diam semuanya. Di depan ada, di sini ada numismatika. Numismatika itu adalah mata uang. Nah di Indonesia kita pakai mata uang kan untuk alat tukar. Tapi apa namanya? Apa nama alat tukar kita? Rupiah itu adalah mata uang resmi Indonesia. Samudra Pasai juga punya alat tukar yang resmi, tapi namanya bukan rupiah. Samudra Pasai punya 2 alat tukar yang resmi. Ada 2 mata uang. Yang pertama namanya dirham. Dirham ini adalah mata uang yang terbuat dari emas. Ada mata uang satu lagi yang resmi namanya keh. Keh ini terbuat dari timah hitam dan timah putih. Perbedaan dari mata uang ini adalah dari bahan pembuatannya. Oke, kalau untuk bentuknya sama-sama ya, bentuknya itu sama-sama bulat, sama-sama ada ukirannya, ya kan? Ada ukiran nggak di mata uang ini? Kalau penjelajah dari luar negeri, yang pertama ada Marco Polo. Marco Polo itu asalnya dari Italia, ya. Laksamana Ceko ini juga menghadiahkan lonceng Cakradonya kepada Samudra Pasai. Pernah ke Banda Aceh? Pernah. Ke Museum Aceh? Pernah. Di halamannya ada lonceng raksasa, itu namanya lonceng Cakradonya dari Laksamana Ceko untuk Samudra Pasai. Ada lagi penjelajah namanya Tom Pires. Tom udah sama belimbing yang asam-asam itu. Nah, asam itu kan asalnya kan lonceng, asam belimbing ya. Apalagi warnanya ada ruang-ruangi. Nah, itu kalau ruang-ruangan. Coba kalau kue apa aja? Ada di apa lagi? Ada tungku, ada utara, bose lagi kata kawannya. Silakan senap kembali. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etnografika. Jadi etnografika ini adalah benda-benda yang biasanya digunakan oleh masyarakat Aceh dalam kesehariannya. Jadi di antara ini ada 2 jenis mata pencaharian yang menjadi prioritas. Pertama sebagai seorang nelayan, yang kedua sebagai seorang petani. Oke, kita lihat dulu ke alat nelayannya. Yang pertama di sini ada yang namanya genegong. Yang di sebelah kanan ini ube. Genegong dan ube ini biasanya untuk menangkap ikan di mana? Di sungai. Kalau kita gunakan di laut bisa nggak? Kenapa? Terbawa arus ya. Nah, genegong dan ube ini cara penggunaannya juga berbeda. Kalau genegong itu dia biasanya lebih bikong ya. Tapi kalau ube
bulat? Bambu. Bahannya dari tanah liat. Museum Kabupaten Aceh Utara yang dibangun untuk menampilkan ragam koleksi tinggalan sejarah budaya Islam Sumatera atau lebih dikenal dengan Samudra Pasai. Museum ini dibangun secara bertahap mulai tahun 2011 sampai tahun 2016. Diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Utara dan terbuka untuk umum. Bangunan museum ini memiliki luas 2.850 meter persegi, berada di Gampung atau Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ini adalah bagian dari lahan komplek Monumen Islam Samudra Pasai yang memiliki luas total 7,5 hektar. Untuk menuju ke lokasi museum, pengunjung bisa menggunakan Jalan Nasional Medan Banda Aceh dan masuk ke Jalan Maliku Saleh hanya berjarak kurang lebih 5 km dari pusat perdagangan di Kota Gedung. Lokasi gedung museum ini pun berada tidak jauh dari kompleks makam Sultan Al-Malik As-Salih, pendiri Kerajaan Islam Samudra Pasai yang dikenal luas oleh masyarakat Asia Tenggara masa itu. Biaya pembangunan museum diambil dari dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Utara yang juga dialokasikan secara bertahap sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. Konsep bangunan museum ini bergaya kubah yang direplik dari gaya bangunan pada abad ke-13 Masehi ketika Kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri. Struktur bangunan museum ini juga dipenuhi dengan replika kandil yang terdapat pada setiap tiang pagar dan motif di beberapa sisi dinding museum. Ornamen kandil adalah ciri khas Islam Samudra Pasai yang telah diperlihatkan pada beberapa makam. Salah satu yang terkenal adalah makam Sultanah Nahrasyah. Bukti-bukti arkeologis itu telah mengilhami para arsitek museum untuk menempatkan bentuk kandil atau miskah sebagai gaya bangunan. Ahli sejarah menyebut bahwa miskah atau kandil bermakna penerang, istilah yang diperuntukkan kepada alim ulama dan tokoh-tokoh Islam. Gedung museum ini terlihat jelas dari jalan utama. Pengunjung akan sampai ke gerbang dan menuju ruang lobi yang akan memperlihatkan beberapa petugas museum. Di dalam museum dipamerkan sejumlah koleksi dan terbagi menurut kategorinya masing-masing: historika, filologika, kramologika, numismatika, dan etnografika. Di sini kita bisa menyaksikan berbagai koleksi artefak tinggalan sejarah Samudra Pasai, masa Kerajaan Aceh Darussalam, serta terdapat juga benda budaya yang lazim digunakan masyarakat Aceh Utara, khususnya pada abad ke-19 sampai 20 Masehi. Di ruang masuk pertama, terdapat sebuah peta besar, memperlihatkan sebaran nisan bersurat tipologi Samudra Pasai dari seluruh pulau Sumatera. Di antara yang sudah terdata dimulai dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kota Banda Aceh, hingga ke wilayah Lamno, Aceh Jaya. Tepat di bagian depannya, terdapat pula artefak bekas bangunan yang berusia lebih dari 500 tahun. Lempengan fondasi yang terbuat dari batu laterit, struktur batu bata merah, dan batu umpak atau batu penyangga tiang dari konstruksi kayu. Kemudian, ada juga pajangan gambar-gambar makam milik penguasa tertinggi era Samudra Pasai. Ini adalah nisan para sultan yang diambil dari 3 komplek kesultanan. Makam-makam ini berada di Kampung Beringin, Kutakru, dan Kampung Mecat, Blangme, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Semuanya masih bisa kita saksikan keberadaannya hingga saat ini.
Foto jajaran para sultan yang berjumlah 18 orang tersebut diurut berdasarkan paling awal sampai akhir masa pemerintahannya. Ruang pamer koleksi ini dinamakan dengan nama Taman Para Sultan, merujuk pada salah satu epitaf dari nisan seorang sultan yang tertulis Ar-Raudhah Al-Munawwar li Sultan, yang bermakna taman yang bercahaya bagi sultan. Ini adalah replika atau salinan artefak asli batu nisan milik tokoh penting Samudra Pasai abad ke-14. Secara jelas memperlihatkan nisan atau monumen kubur. Monumen aslinya terbuat dari batu kualam atau batu marmer yang didatangkan dari Kesultanan Delhi, India. Replika pertama adalah milik keturunan Khalifah Abbasiyah Al-Mansur Al-Mutasir Billah Amirul Mukminin bernama Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Di Samudra Pasai, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri zaman Sultan Zainal Abidin I. Yang kedua adalah Siti Rahiman binti Al-Malik Al-Muazzam. Beliau adalah seorang putri bangsawan, istri dari Abdullah bin Muhammad. Kedua pusara mereka terletak dalam satu komplek di Gampung Utakrum, Samudra. Dan replika terakhir adalah milik seorang tokoh keturunan Persia bernama Nainah Husamuddin bin Nainah Amin. Pada salah satu bagian nisan pusaranya terpahat syair sufi Persia terkenal abad ke-13, yakni Sa'di As-Sirrazi. Lokasi pusaranya berada di Gampung Pi, Kecamatan Samudra. Numismatika Sumatera. Sebuah kerajaan pasti memiliki mata uang yang sah. Di sini dipamerkan beragam koin yang terbuat dari emas, timah putih, dan timah hitam. Yang pertama adalah dirham yang terbuat dari emas. Setiap keping dirham dicetak atas nama sultan yang memerintah kala itu. Kemudian ada koin ini terbuat dari timah hitam serta media barter yang diduga berasal dari kerajaan Palembang. Gerabah dan keramik juga menjadi salah satu bukti bahwa selain sebagai pusat dakwah Islam, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Secara umum, koleksi fragmen gerabah dan keramik dibagi ke dalam dua kelompok. Gerabah lokal serta keramik impor. Beberapa di antaranya berasal dari mancanegara seperti keramik dari masa dinasti Yuan dan Ming di Cina, India, Sri Lanka, Thailand, dan juga Arab Saudi. Memasuki ruang koleksi perhiasan, ragam aksesoris zaman Samudra Pasai diperlihatkan di sini. Di antaranya adalah aneka manik-manik, baik yang terbuat dari batu mulia, batu akik, manik-manik merah bata khas Samudra Pasai, hingga manik-manik kaca Indo-Pasifik. Ada juga bahan baku dan pecahan bekas pengolahannya. Koleksi lain yang bisa kita lihat adalah manuskrip Mushaf Al-Quran. Ini adalah hasil karya tulis tangan intelektual Aceh di masa lampau. Mushaf ini berukuran 32 kali 22 cm. Dari berbagai jenis koleksi yang dipamerkan, di museum ini juga terdapat ruangan bibliografi menampilkan rekam jejak historiografi Samudra Pasai lewat warisan bibliografi yang dihasilkan di masa lampau. Yang paling menarik, kita bisa menyaksikan sebuah foto surat Sultan Zainal Abidin pada abad ke-15. Surat ini dikirim kepada Kapitan Mor, perwakilan Raja Portugis di Malaka, untuk melaporkan perihal sejumlah tindak semena-mena yang dilakukan orang-orang Portugis dalam wilayah otoritasnya.
Koleksi historis dari ruang bibliografi ini adalah sebuah wujud upaya untuk menuntut peneliti ke berbagai sumber referensi, serta dapat membangun kerangka pemikiran ilmiah dan minat ilmu pengetahuan tentang sejarah Islam. Berbagai koleksi telah diperlihatkan di dalam ruang pamer museum ini. Ketika beranjak keluar, kita masih bisa melihat peralatan adat, senjata, dan alat musik. Salah satunya adalah rapai pasir. Alat musik ini telah dicatatkan sebagai warisan budaya atau heritage yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Oke, sudah selesai makannya. Tugas adik-adik semua, tulis nama dan fungsi koleksi sebanyak-banyaknya. Jangan ada yang kasih bocoran ke kelompok lain, mereka sudah berapa, karena nanti ketahuan ya. Kami bakal melihat terbanyak dan yang benar. Kalau yang salah, mau sebanyak apapun kami gak hitung, ya. Yang benar, untuk koleksi yang ada nama dan fungsinya. Nama sultan boleh. Sultan ini sultan keberapa? Gitu ya. Kalau untuk koleksi, nama, fungsi. Penjelajah boleh. Nama asalnya. Ya, nama asalnya. Bisa diingat? Untuk nama koleksi, nama dan fungsinya. Untuk sultan, nama sultan dan sultan keberapa. Untuk penjelajah, nama penjelajah dan asalnya. Buat sebanyak mungkin yang kalian tahu, jangan kasih bocoran ke grup sebelah. Ya. Silakan. Waktunya tidak banyak. Ada yang tulis tadi kan? Waktunya 10 menit dari sekarang. Siapa Oke, ketuanya? kerja kelompok ya. Siapa ketuanya? Oke, jadi penilaiannya seperti ini ya. Kalau penilaiannya seperti ini, ingat dulu. Kalau cuman bisa menyebutkan nama, poinnya itu 50. Kalau bisa menyebutkan dua-dua tadi, seperti penjelajah asalnya dari mana, sultan itu sultan keberapa, fungsinya apa, itu poinnya 100. Oke? Deal ya? Oke. Udah, tadi kan udah dilihat-lihat tadi kan? Ditulis semua koleksinya. Jadi waktunya. Ayo. Kalau enggak nanti kamu. Ayo tepuk tangan untuk kawannya. Anak-anak yang udah ke museum itu harus sudah berani maju ke depan. Iya. Ya. Harus sudah berani pegang mic. Iya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak-kakak Duta Museum yang telah mengajari kami. Dari tidak tahu menjadi tahu mengenai tentang peninggalan-peninggalan benda bersejarah yang sangat berkesan di hati kami. Senang dengan pembelajaran game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.